Pemirsa, untuk perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Nanang Wahyudin, Research and Development Valbury Asia Futures. Ya, Pak Nanang, bagaimana perkembangan transaksi emas pekan ini dibanding pekan lalu, Pak Nanang? Ya, tekanan masih dihadapi oleh emas saat ini berada di 1850. Paling tidak di sini sedikit recovery dari penurunan yang terjadi selama 4 hari yang berakhir pada hari Senin kemarin. Kita lihat hari ini potensi untuk rebound itu masih tertahan. Kita lihat bahwa rangkaian data ekonomi khususnya dari Amerika, yaitu data inflasi kemungkinan besar akan menjadi perhatian khusus bagi investor sendiri untuk melihat apakah laju inflasi Amerika ini mengalami kenaikan. Nah, bila hal ini tersebut mengalami kenaikan, tidak lepas ini akan memberi pengaruh terhadap kebijakan ataupun yang akan diambil oleh dari Federal Reserve mengenai inflasi ini untuk meredamnya seperti apa di tengah kondisi pandemi. Dan potensi untuk emas hari ini ataupun kita lihat saat ini ada potensi untuk kembali lagi untuk rebound paling tidak ke 1880 sampai dengan 1890, sedangkan untuk potensial untuk ke 1900 itu cukup ada perlu dorongan kuat, yaitu paling tidak kita lihat pidato dari Presiden terpilih Amerika Joe Biden yang akan dirilis esok hari. Nah, potensi untuk koreksi sendiri ini ada di batasan di 1840 sampai dengan 1828. Begitu, Pak. Iya, Pak Nanang, tadi bagaimana potensi emas rebound ke level tertinggi dengan pengaruh vaksinasi dan perkembangan transisi pemerintah Amerika Serikat? Baik, vaksinasi kita lihat di berbagai macam negara sudah melakukan vaksinasi, dan kita lihat juga langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden terpilih Amerika yaitu Joe Biden mengenai stimulus kebijakan moneternya ini seperti apa. Kita akan lihat di tanggal 14 ataupun juga nanti pidato kenegaraan dia di awal tanggal 20 Januari nanti. Dan kita lihat kekuasaan dalam artian parlemen di Kongres maupun di Senat oleh Partai Demokrat sendiri kemungkinan besar apa yang menjadi keinginan Joe Biden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi ini kemungkinan besar itu akan mudah tercapai. Dan kita lihat paket stimulus kemungkinan akan gencar dilakukan. Paling tidak kita akan melihat apakah hal tersebut bisa mendorong penguatan harga emas hingga pada mencapai rekornya yang di area 20.050-an. Dan kita lihat pada tanggal 6 kemarin emas sendiri terganjal pada area resisten 1950, dan itu juga dikatakan bahwa pengaruh dari treasury ataupun yield hasil dari Amerika untuk tenor 10 tahun itu membuat tekanan terhadap emas karena penguatan dolar yang terjadi selama 4 hari. Begitu. Ya, lalu seperti apa prospek permintaan all-in pekan ini dibanding pekan lalu, Pak Nanang? Baik, sedikit mengalami penguatan sejak tadi pagi hari. Kita lihat di closingan kemarin itu di angka di 11.780, dan pada siang hari ini ada di 11.800. Kita lihat potensi penguatan yang terjadi karena imbas dari CPO di Malaysia. CPO Malaysia sempat mengalami koreksi dari 3.900 yang merupakan level tertingginya hampir dalam 10 tahun yang terjadi pada hari Senin kemarin, koreksi sampai dengan 3.700, dan pada akhirnya saat ini sudah beranjak rebound. Dan kita tidak lepas juga pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia, khususnya dari Kerajaan Malaysia yang siap untuk melakukan pengetatan yang super ketat sampai dengan 1 Agustus, kendati mempertimbangkan bila mana terinfeksi COVID di Malaysia sudah mulai berkurang, ada pelonggaran yang akan dilakukan. Dan kita lihat data dari ekspor dari CPO sendiri itu mengalami penurunan, dan imbas dari penurunan yang ada pada perdagangan kemarin. Dan potensi penguatan sendiri untuk paruh pertama kemungkinan besar akan terjadi karena kita lihat permintaan yang meningkat dari India dan China. Ya, Pak Nanang, bagaimana potensi penguatan all-in dengan perkembangan sentimen global? Baik, kita lihat sentimen global sendiri, pergerakan harga komoditas khususnya dari emas sendiri, kita lihat saat ini bertahan di harga 1880, potensi untuk menguat masih akan terus berlanjut karena fiskal dari Amerika. Dan juga kita lihat komoditas lainnya seperti harga minyak dunia yang pada akhirnya berada di area $50 per barel, tepatnya saat ini berada di 53, dan kemungkinan potensi dari penguatan dari harga minyak dunia sendiri ini akan mendongkrak pergerakan CPO, dan imbasnya adalah pergerakan all-in yang kemungkinan besar akan kembali ataupun berada di 12.000 ya untuk kontrak berjalannya di pekan depan yang akan sudah masuk ke pindah kontrak di bulan Februari, begitu. Ya, terkait dengan CPO, bagaimana tren harga CPO hingga hari ini, dan bagaimana juga rekomendasi bagi investor untuk all-in hingga akhir pekan, Pak Nanang? Baik, dengan kita lihat berkaca dari potensi yang ada dari pergerakan harga minyak dunia yang terus mengalami penguatan, dan kita lihat
laju pergerakan ataupun mata uang dari Malaysia juga dan juga dari rupiah juga, kemungkinan besar untuk CPO sendiri masih berpotensi untuk mencetak rekor terbarunya dia. Walaupun beberapa dukungan ataupun instrumen ataupun dukungan untuk mengalami penguatan tersebut perlu adanya dorongan baik itu dari eksternal maupun internal, eksternal dari stimulus maupun internal dari kebijakan yang diambil oleh masing-masing dalam negeri, baik itu dari dari kebijakan pemerintah yang pada hari ini melakukan vaksinasi secara sudah mulai digalakan, dan kedua adalah kita lihat penerapan yang dilakukan oleh Malaysia dengan kita lihat menjelang Imlek sendiri, dan kita menjelang permintaan yang terus akan meningkat dari harga minyak, kemungkinan besar ini akan memberi pengaruh terhadap pergerakan CPO dan olein di perdagangan hari dan pekan depan. Ya, dengan perkembangan awal tahun, kira-kira komoditas apa yang paling direkomendasikan untuk jangka menengah, Pak Nanang? Baik, potensi yang ada saat ini kalau untuk komoditas kita lihat harga emas dan minyak sendiri sangat potensial untuk mengalami penguatan, karena kita lihat rangkaian instrumen tersebut itu masih dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar terhadap ketidakstabilan ekonomi. Potensi dari maraknya infeksi COVID sendiri itu perlu adanya upaya dari berbagai macam negara untuk meningkatkan upaya untuk meredam kejatuhan ekonomi, yaitu melalui stimulus ataupun kebijakan moneter dan fiskal yang beriringan antara pemerintah maupun bank sentral. Dan kita lihat instrumen dari minyak maupun emas sendiri itu berpotensial untuk mengalami penguatan. Paling tidak kembali lagi ke area 2000 itu menjadi target di kuartal pertama, dan untuk minyak sendiri saat ini kita lihat jenis Brent sendiri sudah mencapai area 57 dan kemungkinan besar akan mengikuti dari WTI sendiri, dan target untuk di kuartal pertama itu mencapai area $60 per barel, dan potensial untuk buy terhadap pergerakan minyak maupun emas itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih atas informasinya, Pak Nanang. Ya, pemirsa, Nanang Wahyudin, Sama-sama, Pak. Research and Development, Valbury Asia Futures.